Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun Anda menonton video ini. Jumpa lagi bersama saya di channel Technome Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Oke, ada ungkapan yang menyatakan bahwa beritahu aku, maka aku akan melupakannya. Kemudian yang kedua, perlihatkan padaku, maka aku akan mengingatnya. Dan yang terakhir adalah, libatkan aku, maka aku akan mengerti atau paham. Nah, ungkapan yang ketiga inilah yang salah satunya yang mendasari pembelajaran inquiry atau inquiry based learning, di mana siswa akan terlibat aktif di dalam pembelajaran. Oke, lalu apa sebenarnya itu inquiry based? Apa pembelajaran inquiry itu? Pembelajaran inquiry dasari pada teori konstruktivisme dari John Dewey, di mana penganut teori konstruktivisme ini percaya dalam membangun pengetahuan itu melalui bertanya. Ya, diawali dengan bertanya, diawali dengan rasa penasaran. Selanjutnya diikuti dengan melakukan percobaan, mencoba, mengeksplorasi, menginvestigasi, ya, dan usaha-usaha lain yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi, pada kesimpulannya, inquiry based learning ini lebih dinamis daripada pembelajaran tradisional yang lain, yaitu dengan lebih melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Dengan kata lain, pembelajaran yang dialami oleh siswa bukan sekedar kegiatan yang diarahkan oleh guru, tapi siswa juga terlibat di dalamnya. Itulah inquiry based learning. Lalu, guru ngapain? Apa peran guru? Guru memiliki dua peran utama, memiliki dua peran sentral di dalam inquiry based learning. Yang pertama sebagai content expert, yang kedua sebagai design expert. Yang pertama sebagai content expert. Guru harus paham bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan yang mampu menstimulus siswa, yang mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, yang mampu menstimulus rasa penasaran siswa. Tidak sekedar pertanyaan basa-basi, tapi pertanyaan yang berbobot yang kemudian mungkin akan diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Ya, oleh karenanya guru harus paham topik, harus paham materi, sehingga pertanyaan yang terjadi, tanya jawab yang terjadi itu masih dalam koridor materi yang akan dipelajari, bukan pertanyaan-pertanyaan di luar materi. Berikutnya sebagai design expert. Guru harus mampu mendesain, merancang aktivitas yang mampu melibatkan pengetahuan dan pengalaman lampau siswa. Ya, biasanya kegiatan ini diawali dengan bertanya jawab, dengan pertanyaan open-minded yang disusun oleh guru atau disusun oleh siswa atau kadang keduanya. Ya, jadi terjadi interaksi timbal balik di sini dalam aktivitas ini. Kemudian guru melibatkan siswa untuk berdiskusi. Aktivitas kedua diskusi untuk mencari jawaban atau mempertajam pertanyaan. Ya. Pada proses ini, siswa mengumpulkan sumber-sumber belajar, sumber data yang nanti digunakan untuk melakukan percobaan, eksplorasi, dan lain-lain, sehingga guru harus mampu menyediakan sumber belajar yang sesuai. Ya, macam-macam sumber belajar, bisa buku ensiklopedia, internet,
narasumber, dan lain-lain. Nah, di sini guru harus bisa mendesain, harus bisa melibatkan beberapa pihak, tidak hanya guru sendiri. Sehingga guru harus benar-benar paham sejauh mana kemampuan awal siswanya, sejauh mana kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa, dan materi apa yang akan dipelajari, topik pembelajarannya apa, sehingga desain atau rancangan pembelajaran itu bisa sesuai dengan materi dan sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi tugas guru secara garis besar ini, meskipun nanti di dalamnya, dalam proses inquiry based learning, tugas guru adalah memfasilitasi, membimbing, ya, mensupport, memotivasi, dan lain-lain. Berikutnya sintaksnya apa saja? Ya. Ada banyak sintaks atau fase inquiry dari berbagai macam pendapat, ya. Disilahkan Anda cari sendiri di Google boleh. Dari berbagai sintaks itu, ya, akan sangat banyak jika disampaikan, maka saya merangkum menjadi sintaks. Yang pertama adalah orientasi. Ya, di sini siswa bersama guru bersama-sama memahami. Ya, guru mengajak siswa memahami pengalaman apa yang akan didapatkan siswa pada pembelajaran saat itu, mengarahkan siswa, menyiapkan siswa baik secara fisik, psikis, dan lain-lain. Nah, orientasi ini adalah fase pertama. Kemudian, jika siswa sudah dianggap siap untuk mengikuti pembelajaran, siswa dianggap sudah paham apa yang akan mereka lakukan, maka tahap kedua bisa disebut tahap konseptualisasi, yaitu memahami konsep apa yang akan siswa pelajari, siswa alami, yaitu dengan membuat pertanyaan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari fase pertama tadi, orientasi tadi, sehingga nanti siswa bisa menemukan masalah, bisa menemukan sesuatu yang harus dipecahkan, dan terakhir siswa bisa mengembangkan hipotesis. Nah, inilah fase kedua, yaitu konseptualisasi. Fase ketiga berikutnya adalah fase investigasi, di mana siswa berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disepakati, yang pertanyaan yang sudah diajukan melalui eksplorasi, ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan sementara atau untuk menjawab hipotesis, maka siswa melakukan eksperimen. Ya. Eksperimen di sini bukan berarti eksperimen yang seperti ada di laboratorium saja, tapi bisa melakukan percobaan-percobaan sosial, ya, gejala-gejala sosial. Tidak harus gejala-gejala yang ada di dalam laboratorium. Kemudian dari hasil eksplorasi, dari hasil penggalian data, pencarian data, hasil eksperimen, maka didapatkan data atau informasi yang nantinya akan ditafsirkan atau diinterpretasikan data tersebut. Nah, ketiga kegiatan ini masuk ke dalam fase investigasi. Yang terakhir adalah fase refleksi, yaitu menyimpulkan apa yang telah mereka lakukan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa anak panahnya ada yang naik, ada yang bolak-balik atas bawah, ya. Itu artinya fase ini bisa berulang. Fase ini bisa berulang manakala ada suatu ketidakpahaman atau kekeliruan yang siswa lakukan, sehingga bisa diulangi lagi. Dari sesi pertanyaan, hipotesis, eksplorasi, eksperimen, interpretasi, bahkan menyimpulkan. Bahkan ketika sampai ke fase menyimpulkan, ke fase refleksi, bisa kembali lagi ke interpretasi untuk mengecek ulang apakah sudah benar atau belum. Di sini bisa kita lihat bahwa kegiatan inquiry based learning ini cukup memakan waktu jika guru tidak merancangnya dengan matang. Berikutnya,
ternyata inquiry juga ada jenjangnya. Ya. Apa saja tingkatan inquiry? Yang pertama ada structured inquiry, inquiry terstruktur. Ya. Pada level ini, guru cenderung lebih banyak mengarahkan penyelidikan. Guru membuat pertanyaan awal. Jadi yang membuat pertanyaan di sini guru. Ya, yang kemudian pertanyaan tersebut akan diinvestigasi oleh siswa. Siswa sudah diberikan instruksi, ya, langkah demi langkah yang dapat digunakan siswa untuk mengumpulkan data. Jadi di sini peran guru membuat pertanyaan, membuat instruksi bagaimana cara mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, untuk kemudian setelah mendapatkan data, guru membimbing siswa menganalisis dan menyimpulkan. Nah, level inquiry ini adalah level paling rendah, level paling mudah. Dan ini sungguh penting sebab nanti dapat membantu siswa mengembangkan kemampuannya secara bertahap. Sehingga siswa siap untuk diberikan level inquiry berikutnya. Yaitu apa? Yaitu guided inquiry. Atau inquiry terbimbing. Di sini masih guru yang menyediakan pertanyaan awal. Namun, siswa yang nanti akan mendesain proses penggalian datanya, proses inquiry-nya. Nah, di sini peran guru sebagai pendamping sangat penting. Nah, misalkan guru memberikan feedback atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lanjut yang mampu mengarahkan siswa untuk tetap pada aktivitas yang seharusnya dilakukan. Nah, inilah guided inquiry. Yang berikutnya adalah open inquiry atau true inquiry. Nah, di sini benar-benar siswa yang membuat pertanyaan mereka, yang memformulasikan pertanyaan sendiri, mendesain kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengumpulkan data, informasi, fakta, kemudian membagikan hasil temuannya. Peran guru di sini sebagai supporter atau sebagai motivator, yang dimana kadang guru harus meminta siswa mengajukan pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu penyelidikan mereka. Nah, jadi di sini guru mendorong siswa supaya siswa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya digunakan untuk panduan mereka melakukan kegiatan di inquiry pada level ini. Nah, inquiry terakhir adalah gabungan atau coupled inquiry, yaitu menggabungkan dari beberapa level inquiry ini. Misalkan guru di awal memulai dengan guided inquiry, yang kemudian di tengah-tengah guru merubah menjadi true inquiry, sehingga level inquiry ini bisa dikombinasikan, bisa dimodifikasi berdasarkan dengan pengalaman atau pengetahuan apa yang dibutuhkan siswa. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, di dalam inquiry, ya, jika ingin membuat siswa belajar, maka guru harus membuat siswa penasaran terlebih dahulu. Guru harus menstimulasi siswa agar siswa menjadi ingin tahu. Yang kedua, guru harus bisa bertanya, menyampaikan pertanyaan yang mengarahkan, dan juga membuat siswa bisa bertanya pula. Ya, tidak asal bertanya, tapi pertanyaan yang berbobot dan mengarah kepada fokus masalah atau topik permasalahan. Yang nantinya pertanyaan itu bisa digunakan sebagai landasan untuk melakukan percobaan, menginvestigasi, mengeksplorasi. Dan nantinya diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk berbagi, yaitu membagikan hasil investigasinya, presentasi. Terima kasih. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.